Pernahkah Anda membayangkan, di tengah tumpukan dosa kita yang setinggi gunung dan sisa umur kita yang semakin menipis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah jalan pintas kemuliaan yang tak masuk akal bagi logika manusia. Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa malam ini, di bulan Sya'ban yang penuh rahasia ini, ada satu kalimat zikir yang sangat pendek, sebuah kalimat yang jika diucapkan oleh lisan Anda dengan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikatnya untuk mencatat pahala ibadah 1000 tahun bagi Anda. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menghapuskan catatan dosa 1000 tahun yang pernah Anda lakukan, seolah-olah Anda kembali suci laksana bayi yang baru lahir. Inilah rahasia agung yang disembunyikan dalam lembaran kitab Al-Ghunyah, karya sang Sultan para wali, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau mengungkapkan bahwa kalimat ini adalah tamsilan cahaya. Barang siapa yang membawanya di dalam dada selama bulan Sya'ban, maka di hari kebangkitan nanti, saat miliaran manusia ketakutan dengan wajah yang gelap gulita, wajah Anda justru akan muncul dengan pancaran sinar yang sangat terang, laksana indahnya bulan purnama di malam ke-14. Jangan lewatkan 1 detik pun dari penjelasan ini, karena bisa jadi kalimat pendek ini adalah jawaban atas doa-doa Anda yang selama ini belum terjawab, dan ia adalah kunci keselamatan mutlak bagi Anda saat memasuki gelapnya alam barzah hingga dahsyatnya hari kiamat kelak. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang tidak boleh padam hanya di tangan Anda. Jika saat mendengarkan narasi ini, hati Anda merasa bergetar, jika jiwa Anda merasa menemukan ketenangan yang selama ini dicari, maka itu adalah pertanda hidayah sedang menyapa Anda. Mari kita ambil bagian dalam rantai kebaikan ini. Silahkan tekan tombol like sebagai tanda syukur kita atas ilmu ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam majelis ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama, jangan biarkan video ini berhenti di layar ponsel Anda. Tekan tombol share, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan grup-grup WhatsApp yang Anda miliki. Bayangkan, jika ada satu orang saja yang lidahnya basah dengan zikir ini karena kiriman Anda, maka pahala ibadah 1000 tahun milik orang tersebut akan mengalir juga ke dalam catatan amal Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Mari kita sebarkan cahaya zikir ini. Jadikan jempol Anda sebagai wasilah amal jariah yang tak terputus, yang akan tetap mengalirkan pahala bahkan saat kita sudah terbujur kaku di dalam kubur nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, jiwa-jiwa yang senantiasa haus dan rindu akan tetesan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, atas izinnya semata kita semua dapat bersua kembali, duduk melingkar dalam majelis ilmu yang penuh dengan ketenangan dan keteduhan ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita buka hati kita lebar-lebar. Saya mendoakan bagi setiap Anda yang sedang menyimak kajian ini, dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun hati Anda saat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memeluk Anda dengan ampunannya, meridhoi setiap langkah Anda, dan mencurahkan rahmat serta kasih sayangnya yang tak bertepi. Amin, ya Rabbal Alamin. Ketahuilah, wahai sahabatku seiman, saat ini kita sedang menapakkan kaki di sebuah hamparan waktu yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban. Ini bukan sekadar pergantian bulan dalam kalender Hijriah. Sya'ban adalah jembatan emas yang menghubungkan kita dengan kemuliaan Ramadan. Ia adalah bulan di mana pintu-pintu langit dibuka lebar-lebar dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dicurahkan dengan begitu derasnya, laksana hujan di musim semi yang menghidupkan tanah yang mati. Namun, sebelum kita membedah rahasia zikir yang sangat agung ini, mari kita bersihkan lisan dan hati kita. Saya mengajak para sahabat semua untuk sempatkan menuliskan satu bait solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar.
Hadiahkanlah pahala solawat itu dengan niat yang tulus untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, serta untuk seluruh ahli keluarga kita yang telah mendahului kita menghadap Sang Khalik. Mari kita berdoa. Semoga satu solawat yang Anda tuliskan menjadi cahaya yang benderang, menjadi pengharum, dan menjadi penyejuk bagi mereka di alam barzah. Semoga malaikat membawa kabar gembira kepada mereka bahwa anak atau saudaranya sedang bersolawat untuknya di bulan Nabi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. 2. Rahasia 5 huruf Sya'ban, anugerah langit yang tak terbatas. Al-Imam Yahya ibnu Mu'adz radhiyallahu anh, seorang ulama besar yang memiliki kedalaman mata batin, pernah mengungkapkan rahasia indah yang tersembunyi di balik susunan kata Sya'ban. Beliau menjelaskan bahwa kata ini terdiri dari 5 huruf Arab dan setiap hurufnya bukanlah tanpa makna. Setiap hurufnya adalah sebuah isyarat, sebuah janji, dan sebuah anugerah agung bagi setiap hamba yang mau memuliakan bulan ini. Pertama, huruf Shin adalah syarafun atau syafaat. Ketahuilah sahabat, barang siapa yang mau sedikit saja meluangkan waktunya untuk menghidupkan malam-malam Sya'ban dengan ibadah atau membasahi lisannya dengan zikir, maka bulan ini tidak akan membiarkannya sendirian. Sya'ban akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pembela yang gagah berani, memberikan syafaat dan kemuliaan bagi mereka yang telah menghormatinya. Ia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan tempat terbaik bagi Anda. Kedua, huruf Ain adalah izzah atau kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan jubah kemuliaan bagi siapa saja yang mencintai bulan Sya'ban. Kemuliaan ini bukan hanya akan Anda rasakan saat masih menghirup udara di dunia, namun kemuliaan itu akan tetap melekat saat Anda berada di dalam sempitnya liang kubur, hingga saat Anda berdiri di padang mahsyar menanti hari kebangkitan. Anda akan dibangkitkan sebagai hamba yang terhormat di hadapan makhluk lainnya. Ketiga, huruf Ba adalah birrun atau kebaikan yang melimpah. Sya'ban adalah musim semi kebaikan. Bagi mereka yang mau berpuasa meski hanya 1 hari atau memperbanyak sujud di tengah malam Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan keran-keran kebaikan lahir dan batin. Kebaikan dalam keluarga, kebaikan dalam rizki, hingga kebaikan dalam akhir hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin hidupnya dipenuhi dengan keberkahan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Keempat, huruf Alif adalah ulfat atau kelemah lembutan Allah. Hamba yang menghormati dan memuliakan bulan Sya'ban akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersifat sangat lembut atau latif kepadanya. Setiap kesulitan hidupnya akan diurai dengan kelembutannya, setiap tetes air matanya akan dihapus dengan rahmatnya, dan setiap kegelisahannya akan digantikan dengan kedamaian yang mendalam. Kelima, huruf Nun adalah nur atau cahaya yang abadi. Inilah puncak dari segala pemberian. Orang yang mau berpuasa, istighfar, dan membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan seberkas cahaya atau nur di dalam hatinya. Cahaya inilah yang akan menyelamatkan kita dari gelapnya fitnah dunia. Cahaya inilah yang akan menjadi lampu benderang saat kita berada di alam barzah yang sunyi, dan cahaya inilah yang akan menuntun langkah kita dengan secepat kilat melewati jembatan Sirat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Sahabatku, renungkanlah, 5 huruf ini adalah paket lengkap keselamatan kita. Jangan biarkan Sya'ban berlalu tanpa Anda mengambil satu pun dari kelima anugerah ini. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tundukkan hati, heningkan cipta,
dan fokuskan seluruh jiwa kita. Kita akan membedah sebuah permata zikir yang bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah maklumat tauhid yang paling murni. Di dalam kitab monumental beliau, Al-Gunyah li Tolibi Thoriqil Haq, sang sultan para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu menyingkap sebuah rahasia langit yang mengguncang kesadaran kita. Beliau menukil bahwa barang siapa yang membasahi lisannya dengan kalimat ini di bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatkan baginya pahala ibadah 1000 tahun. Mari kita berhenti sejenak dan berpikir, 1000 tahun. Umur kita mungkin tak sampai 100 tahun, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemurah, memberikan kita jalan pintas untuk memiliki tabungan amal seolah-olah kita telah bersujud selama 10 abad lamanya. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan menghapuskan dosa-dosa kita meskipun sebanyak dosa 1000 tahun. Jika kita merasa beban dosa kita sudah terlalu berat, jika kita merasa pintu langit seolah tertutup karena kesalahan masa lalu, maka inilah kuncinya. Sya'ban adalah bulan ampunan, dan zikir ini adalah penghapus noda yang paling ampuh. Mari kita resapi setiap getaran hurufnya dengan perlahan. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Kalimat ini dimulai dengan La ilaha illallah, sebuah peniadaan terhadap segala Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditegaskan dengan Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Inilah puncak dari ketulusan, ikhlas. Di bulan Sya'ban ini, kita diajak untuk memurnikan kembali tauhid kita, membuang segala berhala di hati kita berupa kecintaan dunia yang berlebihan, kesombongan, dan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkanlah zikir ini dengan penuh adab. Jika Anda mampu, bacalah setelah sholat fardu sebanyak 3 kali atau 7 kali. Namun, jika kesibukan dunia menghempit Anda, jangan biarkan syaitan memenangkan pertempuran ini dengan membuat Anda meninggalkannya sama sekali. Bacalah setidaknya 1 kali di waktu-waktu hening, saat ba'da maghrib ketika senja mulai menghilang, atau saat ba'da isya sebelum Anda merebahkan diri, atau yang paling utama, di tengah malam saat dunia sedang terlelap dalam tidurnya. Rasakan setiap katanya meresap ke dalam jantung Anda. Pada saat Anda mengucapkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menulis nama Anda ke dalam golongan Siddiqin. Tahukah Anda siapa golongan Siddiqin itu? Mereka adalah orang-orang yang kejujuran imannya diakui langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang wajahnya akan bercahaya laksana bulan purnama di malam ke-14 saat hari kebangkitan nanti. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan hakiki, yang tidak akan pernah merasakan haus dan takut di hari kiamat kelak. Inilah investasi rohani terbaik Anda di bulan Sya'ban tahun 2026 ini. Jangan biarkan lisan Anda kering dari zikir agung ini, karena bisa jadi 1 kali ucapan Anda yang tulus malam nanti adalah penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup seluruh pintu neraka bagi Anda dan membuka lebar-lebar pintu surga tertinggi. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tundukkan kepala dan heningkan jiwa sejenak untuk meresapi sebuah rahasia langit yang tak terjangkau oleh logika manusia, namun nyata dalam kacamata iman. Sya'ban bukan hanya bulan biasa, ia adalah bulan yang dinisbatkan langsung sebagai bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyapa demikian? Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ingin memanjakan kekasihnya dengan limpahan hadiah solawat dari penduduk bumi. Simaklah dengan hati yang bergetar sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang kemuliaan bagi siapa saja yang mengharumkan lisannya dengan solawat di bulan Sya'ban. Innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arsy,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah lautan yang sangat luas, sebuah samudra yang bukan berisi air, melainkan berisi cahaya yang berkilauan tepat di bawah arsy-Nya yang agung. Sahabatku, bayangkanlah pemandangan gaib ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang malaikat yang luar biasa besarnya, yang kemuliaannya tak terlukiskan. Malaikat ini memiliki sepasang sayap yang membentang luas. Satu sayap berada di ufuk timur dan satu lagi berada di ufuk barat. Kepalanya berada di bawah arsy dan kedua kakinya menembus hingga ke dasar bumi yang ketujuh. Lalu, apa yang terjadi saat Anda yang sedang mendengarkan video ini, mulai menggerakkan bibir untuk mengucap, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di bulan Sya'ban ini? Pada saat solawat itu Anda ucapkan dengan penuh cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan malaikat raksasa tersebut untuk menyelam ke dalam samudra cahaya di bawah arsy. Malaikat itu pun masuk ke dalam cahaya, kemudian ia keluar dan mengibaskan sayap-sayapnya yang megah. Dari setiap tetesan cahaya yang jatuh dari bulu-bulu sayapnya, yang jumlahnya tak terhingga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jutaan malaikat baru. Dan tahukah Anda, apa tugas jutaan malaikat yang baru diciptakan itu? Mereka tidak memiliki tugas lain. Mereka tidak sibuk dengan urusan lain, kecuali hanya satu: memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Anda. Mereka akan terus beristighfar, menyebut nama Anda, memohonkan keselamatan bagi Anda, dan tugas itu tidak akan berhenti hingga hari kiamat tiba. Masya Allah, Tabarakallah. Bayangkan jika di bulan Sya'ban tahun 2026 ini, Anda bersolawat 100 kali, 1000 kali, atau 10.000 kali. Berapa banyak malaikat yang akan terlahir dari tetesan solawat Anda untuk membela Anda di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak? Maka janganlah menjadi orang yang kikir. Jangan biarkan lisan Anda kering dari menyebut nama kekasihnya. Solawat di bulan Sya'ban adalah investasi abadi yang hasilnya akan Anda rasakan saat Anda sendirian di alam kubur nanti. Saat itu malaikat-malaikat cahaya yang tercipta dari solawat Anda akan datang menemani, membela, dan menerangi kegelapan Anda hingga fajar kebangkitan menyapa. Sahabatku seiman, waktu Sya'ban berjalan begitu cepat, bahkan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ia adalah tamu agung yang tak akan lama singgah. Jangan biarkan ia berlalu meninggalkan Anda dalam keadaan hampa, tanpa ada jejak cahaya yang membekas di wajah dan hati Anda. Ingatlah, amal yang diangkat dalam keadaan lisan yang basah oleh solawat adalah amal yang paling indah untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan yang penuh berkah dan ketenangan ini, saya ingin menyapa Anda semua dari lubuk hati yang terdalam. Kita mungkin terpisah oleh jarak ribuan kilometer, dipisahkan oleh samudra dan daratan. Namun ketahuilah bahwa hati kita saat ini sedang disatukan oleh iman dan cinta kepada Rasulullah SAW. Dari belahan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala mana sajakah Anda saat ini sedang menyimak kajian ini? Apakah Anda berada di riuhnya kota besar, di ketenangan desa, atau mungkin Anda adalah saudara kami yang sedang berjuang di negeri orang? Silakan, tuliskan nama daerah atau negara Anda di kolom komentar. Mari kita jalin silaturahmi rohani ini agar kita tidak merasa sendirian dalam menempuh jalan menuju ridhonya. Lebih dari itu, mari kita ubah kolom komentar di bawah video ini menjadi sebuah majelis munajat raksasa. Saya mengajak Anda semua, tuliskanlah solawat terbaik yang Anda hafal, atau tuliskanlah satu doa yang paling sering Anda bisikan dalam sujud-sujud panjang Anda selama ini. Doa yang menjadi rahasia Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang paling Anda cintai, atau harapan yang sangat ingin Anda lihat kenyataannya di bulan Ramadan nanti. Tuliskanlah, dan mari kita semua yang membaca, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol balasan dan mengetik amin pada doa saudara-saudara kita yang lain. Kita tidak pernah tahu dari lisan siapa doa itu akan menembus pintu langit. Bisa jadi, amin yang tulus dari seorang hamba yang tidak Anda kenal di belahan dunia lain adalah kunci yang selama ini Anda cari untuk membuka pintu kesulitan Anda.
Melalui wasilah saling mendoakan di bulan Sya'ban ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya yang tak terhingga, mengampuni noda-noda dosa kita yang telah lalu, dan mengangkat segala beban kesulitan hidup yang sedang kita pikul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memantapkan kaki kita untuk istiqomah, menjaga lisan kita dari kata-kata yang sia-sia, dan menyampaikan umur kita hingga ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, kuat iman, dan penuh kegembiraan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di majelis ilmu berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.